Lanjut akun yang yang bersangkutan pada akun pembelian ini adalah utang dagang. Sini kita sudah masuk pada buku besar umum bagian utang dagang. Kita tulis adalah karena kita upload ya jurnal. Nah, kita ini kan akan mengupload jurnal pembelian ya. Ada jurnal khusus, karena jurnal khusus ini kita uploadnya adalah bagi akhir bulan gitu ya. Jadi kita tulis ini 31 posting keterangannya. Nah, kita pindahkan kita pindahkan data keuangan yang ada di jurnal khusus ini ya ke dalam buku besar sesuai posisi debit atau kredit. Nah, di sini adalah posisinya adalah di bagian kredit ya. Sebesar 3 juta. Lalu berarti saldo di sini jadi 2.700.000. Terus kita tulis ya, kita beri tanda posting pada kolom referensi di buku besar. Datanya ini diambil dari mana? Data diambil dari JB gitu. Lanjut kita beri tanda posting di dalam kolom referensi pada jurnal ya, pada jurnal ini ya, bahwa jumlahnya sudah dimasukkan ke dalam sudah dipindahkan ya ke dalam buku besar umum. Berapa? 211 sudah. Lanjut kita akan posting jurnal penerimaan kas, yaitu JKM. Nah, kita akan pertama ya, akun yang terlibat pada jurnal penerimaan kas ini adalah akun kas, potongan penjualan, terus ada juga di bagian akun serba-serbi bagian akun modal. Nah, selanjutnya kita posting terlebih dahulu akun serba-serbi ini ya. Akun serba-serbi ini, karena serba-serbi ini diposting pada diposting sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kita masuk ke akun pembelian modal. Nah, tanggalnya adalah tanggal 1 posting keterangannya posting. Nah, kita pindahkan ya data keuangan yang ada di jurnal ke buku besar. Ya. Di sini data keuangannya terletak pada posisi kredit sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta. 10 juta. Gitu. Lanjut kita tulis beri tanda posting pada kolom referensi di buku besar dari mana data itu diambil. Dan diambil dari JKM. Terus kita beri tanda posting juga pada kolom referensi pada jurnal ya, bahwa si akun serba-serbi ini sudah di-upload jumlahnya dalam buku besar umum. Itu 311. Nah, kita juga beri tanda posting pada bagian jumlah ini, bahwa jumlahnya ini sudah di jumlah pada akun serba-serbi ini sudah di posting gitu. Kita beri tanda checklist. Lanjut, ini kita akan masuk ke akun kas ya. Akun kas terletak di debit. Nah, kita posting ya jurnal penerimaan kas ini ke dalam buku besar. Yang pertama ini akun yang terlibat adalah kas. Kita sudah sediakan buku besar bagian akun kas. Kita upload tanggal 31. Nah, 31 keterangannya posting. Nah, terus terletak di debit ya. Sebesar 10 juta. Nah, lanjut kita tulis juga sini sebesar debit 10 juta. Nah, sudah. Nah, habis itu kita tulis juga referensinya adalah JKM ya. Kita posting jumlahnya ya, jumlah akun kas sebesar 10.900.000.
Terus juga di debit sebesar 10.900.000. Baik, sudah. Nah, kita tulis referensinya adalah JKM. Nah, lanjut di sini kita tulis akun kas berapa? 111. Bahwa jurnalnya sudah diposting. Nah, terus kita ke akun potongan penjualan. Nah, akun penjualan kita posting ada tanggal 31, keterangan posting ada di debit sebesar 100.000, di saldo juga ya tulis sebesar 100.000. Nah, pada referensi kita tulis DKM. Kita lanjut, kita posting pada nomor referensi. Kita tulis nomor referensinya potong penjualan adalah 111. Kita lanjut di piutang dagang tidak ada, kita ke akun penjualan. Akun penjualannya di tanggal 31 posting, keterangannya posting. Nah, ada di kredit sebesar 1 juta. Saldonya 6 juta. Kalau kredit, ketemu kredit itu ditambah gitu. Kalau debit, ketemu debit juga ditambah, tapi kalau debit ketemu kredit dikurang. Ya, jadi kalau misalnya di sini debit, ya di sini kredit. Nah, hasilnya itu di saldonya itu dikurang gitu. Jadi berapa nih? Misalnya gedean di debit ya daripada di kredit, kita naruhnya berarti saldo di debit gitu. Kalau ternyata gedean di kredit ya, kita taruh saldo di kredit. Terus kita tulis referensinya adalah, kita tulis referensinya JKM. Nah, kita juga tulis referensi pada pada jurnal penerimaan kas ini adalah 411. Nah, sudah kita periksa sudah diupload semua. Ya, jurnal penerimaan kas. Nah, penerimaan kas sudah diupload semua. Jadi kita akan mengupload jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas kita upload jurnal pengeluaran kas ya. Nah, akun yang terlibat ada utang dagang, pembelian. Nah, di bagian debit yang terlibat ada utang dagang, pembelian, terus akun serba-serbi juga ada, itu akun beban sewa. Dan di kredit ini ada kas dan potongan pembelian. Pertama kita masukkan dulu utang dagang tidak ada, kita lanjut ke pembelian. Pembelian sebesar 200, jumlahnya 200.000 ya. Kita ke akun pembelian. Nah, ini dia kita akun pembelian ya. Kita posting tulis kolom dan keterangan 31 posting. Kita masukkan data keuangan ya, yang ada di jurnal ke dalam buku besar. Nah, kita masukkan ini di sebelah debit sebesar 200.000, kita tulis 200.000. Nah, berarti saldonya menjadi 2.200.000. Nah, referensinya kita tulis JKK. Nah, pada akun terus beri tanda posting juga ya pada kolom referensi pada jurnal bahwa jumlahnya sudah dipindahkan. Berapa? 511. Tuh. Nah, lanjut lagi kita akan posting akun serba-serbi bagian beban sewa. Nah, kita sudah masuk beban sewa ya. Nah, beban sewa ini kita uploadnya sesuai dengan tanggal ini kan akun serba-serbi ya. Nah, kita upload sesuai dengan tanggal terjadi transaksi. Tanggal berapa? Tanggal 2. Jadi tanggal 2 keterangan posting. Nah, adanya sebesar di debit ya. Pes 1.200.000. Saldo juga kita tulis RP 1.200.000. Referensi JKK. Kita beri tanda posting juga ya pada jurnal, pada kolom referensi jurnal ini bahwa jumlah sudah dipindahkan. Referensi sini adalah beban sewa berapa? Nomor 611. Nah,
Terus juga pada akun sebelah ini jumlahnya kita beri tanda posting. Oke, kita beri tanda checklist. Tuh. Lanjut lagi kita akan posting kas ya pada bagian kredit. Nah, kita tuh kas ini sudah dimasukkan dalam kas. Nah, kita masukkan ke kita tulis kolom tanggal dan keterangan. Nah, di sini adanya di kredit ya. Nah, kita pindahkan data keuangan ya. Ada di posisi kredit sebesar jumlahnya 1.380.000. Sebesar 1.380.000 gitu. Nah, jadi kita tulis kolom saldonya. Nah, karena ini di debit sebesar 9.520.000 ya. Nah, seperti tadi ya, karena ini debit dan kredit ya, berarti saldonya adalah karena ini ketemu di kredit ya, bukan di debit, kecuali kalau saldonya di sini debit, terus di sini debit kita tambah, kita jumlah. Tapi karena di sini saldonya debit, terus di sininya kredit, kita kurang gitu, jadinya tinggal 9.520.000 ada di sini. Di bagian saldo 9.520.000. Jadi saldonya tinggal 9.520.000 ada di debit. Lanjut kita beri kita posting ya. Dan tadi diambil dari JKK. Kita posting juga di JKK ini. Di JKK-nya ya kas bahwa jumlah sudah di-upload nih. Misal 111 gitu. Sudah deh. Nanti kita akan posting potongan pembelian ya, terakhir potongan pembelian. Nah, potongan pembelian sebesar 20.000 ada di kredit ya. Kita tulis dulu kolom tanggalnya 21. Keterangannya posting. Nah, ada di mana tadi? Kredit ya, jumlahnya sebesar 20.000. Kita pindahkan juga, lanjut kita ke saldo sebesar 20.000. Kita beri posting ya, JKK. Terus kita beri juga posting kita beri tanda posting juga pada kolom referensi di jurnal bahwa jumlahnya sudah dipindahkan. Berapa 513 selesai. Dia sudah selesai mengupload jurnal pengeluaran kas. Sudah diupload semua pembelian, 11 lebihnya kas dan potongan pembelian. Nah, kita akan upload buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Nah, sebelumnya buku pembantu utang ini kita ambil datanya ya. Data sumbernya ini berasal dari daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Sedangkan buku pembantu piutang ini data sumbernya diambil dari daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan, dan jurnal umum. Nah, lanjut ya, nih pada jurnal pembelian ini ada apa aja sih yang bersangkut, siapa saja ya, perusahaan siapa aja atau siapa saja nih yang punya utang ya, punya bersangkutan utang dengan kita ya. Di jurnal pembelian ini ada toko Akasi dan toko CV Andika. Nah, langsung aja kita upload ya. Nah, upload upload dari jurnal ke buku besar pembantu itu sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jadi di sini toko Kasih ya, tanggal 1 ini ada punya utang dagang sebesar 1 juta. Ya, tulis ini sesuai dengan tanggal transaksi ya. Berarti kita tulis kolomnya tanggal 1. Keterangannya posting. Nah, ada di kredit ya, ada di kredit sebesar 1 juta. RP 1 juta. Saldo juga kita tulis besar 1 juta. Nah, kita tulis referensinya adalah dari JB. Nah, terus pada kita tulis JB.
Nah, oh iya, jadi eh, nah lalu kita beri tanda posting juga ya. Nah, kita beri apa? Kita beri tanda checklist di sini bahwa jumlahnya ini ya sudah diupload di dalam buku pembantu gitu. Nah, selanjutnya ini perusahaan ya atau orang yang bersangkutan dengan utang ya pada toko sembako raya ini adalah Civi Andika. Nah, Civi Andika ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 dia melakukan retur pembelian. Jadi kita tulis di sini keterangannya retur pembelian. Nah, di sini ada di bagian debit ya, utang dagang di debit besar 300.000. 300.000. Nah, di sini juga 300.000. Referensi kita tulis JU. Lalu pada jurnal umum kita beri tanda checklist bahwa jumlahnya ini sudah diupload di dalam buku pembantu. Nah, lanjut nih, Civi Andika juga melakukan punya utang ya, punya utang pada kita. Nah, pada si toko sembako raya maksudnya. Nah, tanggalnya ini tanggal 2. Keterangannya pembelian. Nah, ada di bagian mana? Di kredit bisa 2 juta. 2 juta. Nah, di kredit jadinya 1.700.000 gitu. Nah, kita beri juga referensinya adalah JB jurnal beli. Nah, kita beri tanda checklist di sini bahwa jumlahnya sudah kok di sini sih? Di sini bahwa ini jumlahnya sudah di checklist. Ini kita hapus nanti ya. Nah, lanjut nih ya, pada buku pembantu piutang ini toko-toko siapa aja ya, yang perusahaan-perusahaan mana aja yang punya piutang sama kita. Itu ada toko Mandala, toko Idola, dan Ude Lintang ya. Setelah kita kita periksa ya, ada ya tuh ya tadi buku pembantu piutang ini dari jurnal khusus penjualan. Kita lihat jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualannya tuh ya, jurnal khusus penjualan piutang dagang ada toko Idola dan Ude Lintang. Terus ada juga jurnal penerimaan kas ya, tuh jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ada di mana? Nih dia ya. Nih. Nah, yang terlibat sama piutang dagang ini. Terus datanya adalah jurnal khusus penerimaan kas. Karena di jurnal khusus penerimaan kas ini tidak ada piutang dagang. Lanjut ke jurnal umum. Jurnal umumnya adalah yang terlibat adalah si piutang dagang adalah toko Mandala. Ya, kita lihat toko Mandala. Gitu. Sudah, sekarang kita masukkan transaksinya. Kita pindahkan, kita posting ya. Nah, lanjut di jurnal penjualan ini ada siapa aja sih? Ada toko Idola ya, toko Idola. Tanggal berapa? Tanggal 1. Keterangannya adalah penjualan. Nah, ada di piutang dagang tuh di mana sih? Di debit sebesar 2 juta. 2 juta. Rp 2 juta. Nah, referensinya ya, kita tulis ini 2 juta 27, referensinya adalah JJ. Nah, terus kita beri tanda posting pada toko Idola. Referensi di jumlah penjualan ini kita beri tanda checklist bahwa jumlahnya ini sudah di postingnya gitu. Lanjut nih ya, terus ada apa lagi sih di penjualan ini? Ada Ude Lintang. Nah, Ude Lintang tanggal 2, keterangannya penjualan jumlahnya di debit ya, di data keuangannya
sini kita tulis juga debit 3 juta. Nah, 3 juta. Terus referensinya JJ, kita beri juga tanda checklist ya. Kita beri tanda checklist ya. Beri tanda checklist bahwa jumlahnya piutang dagang ini sudah diupload dalam buku besar pembantu piutang. Tadi maaf ya, ada kesalahan. Tadi seharusnya di sini kan tadi sini ada toko idola. Ya kan di sini terus ada toko Mandala. Terus tadi karena saya uploadnya salah, uploadnya tadi di toko Mandala, salah di toko idola. Jadi kita pindahkan saja sini toko idola, sini toko Mandala. Lanjut kita ke toko Mandala, itu ada di jurnal umum ya. Nah, di jurnal umum ini toko idola tanggal 2 ini. Tanggal 2 ya, posting saja keterangannya retur. Karena dia melakukan retur pembelian ya, piutang dagang ini adalah retur pembelian gitu. Dia bisa bersangkutan piutang dagang karena dia melakukan retur penjualan. Karena ada retur penjualan. Ini retur penjualan. Upload postingnya. Terus ada di sisi mana? Penjualan ada di sisi kredit sampai 200.000. Jadi di sini tulis 200.000. Live-nya adalah JU. Terus kita beri checklist juga bahwa sudah kita beri tanda checklist bahwa sudah diposting gitu. Selesai. Oh iya, karena jurnal umum ini jumlahnya sudah di-upload semua ya, sudah dimasukkan ke dalam jurnal khusus dan juga masuk ke jurnal sudah diupload ke dalam buku besar umum, juga buku besar pembantu piutang. Jumlahnya ini kita beri tanda checklist ya, bahwa sudah diupload semuanya gitu. Nah, kita periksa nih ya. Nah, berarti di sini kita punya berapa sih di sini kita jumlah ya. Dan jumlah ada berapa utang, kita mempunyai utang sebesar di sini 1 juta tambah 1.700 jadi 2.700.000. Jadi kita punya utang kita masih ada utang ya sebesar 2.700.000. Nah, itu kita samakan di 2.700.000 di kredit, kita samakan di buku besar umum kita di bagian utang. Nah, di bagian utang ini adalah juga sama. Ternyata 2.700.000, berarti kita tidak salah memasukkan. Nah, pada piutang dagang juga sama, kita jumlah ya. 2 juta, terus ini ada kredit sebesar 200, berarti dikurang jadi 1.800.000 ditambah 3 juta jadi 4.800.000 di debit. Nah, kita lihat di buku besar umum bagian akun piutang apakah juga sama sebesar 4.800.000 di debit. Kita lihat. Nah, iya benar. Sebesar 4.800.000 di debit. Berarti kita tidak salah memasukkan. Sudah sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.